Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu. Tetapi sebelum saya memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu, baik terhadap ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap diri kamu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Di siang hari ini, guys, saya akan mengambil suatu topik, di mana topik ini masih ada kaitannya terhadap seseorang yang telah memberikan diri kamu suatu pengkhianatan. Apa yang sedang dia rasakan terhadap pihak ketiga dia? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Sesuai dengan apa yang saya katakan tadi di awal, bagaimana perasaan pihak ketiga dia terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Wow. Kamu bisa melihat sendiri tangan seseorang memegang suatu benda, atau saya kategorikan suatu bunga, di mana ketika tangan seseorang tersebut memegang suatu bunga tersebut, bukan yang dia harapkan dia dapatkan, tetapi justru kebalikannya. Kalau saya mengkaitkan terhadap perasaan pihak ketiga yang telah merebut kebahagiaan kamu, sehingga membuat manusia tersebut meninggalkan diri kamu, untuk saat ini perasaan dia ada sesuatu hal yang sangat bergejolak di sini, di mana perasaan yang sangat bergejolak tersebut bisa saja berupa emosi, bisa saja berupa amarah yang ingin diluapkan dia terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, dengan kemunculan kartu ini, yang dimana
dia berpikiran ketika diri dia bersama terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu bakalan bahagia, tetapi di sini saya melihat manusia yang telah meninggalkan diri kamu pun sedang sibuk berpetualang untuk mencari seseorang yang bisa dia andalkan. Karena memang manusia yang telah meninggalkan diri kamu ketika diri dia berpetualang terhadap orang lain di luaran sana, baik terhadap pihak ketiga dia juga, hanya suatu materi yang dia inginkan, hanya berupa keuangan yang dia cari. Kalaupun memang diri dia merasa bahagia, kamu lihat secara kasat mata, karena memang tujuan dia mencari sesuatu. Ketika dia mendapatkan sesuatu tersebut, dia akan membuang hal yang dia dapatkan tersebut. Bisa saja orang ketiga yang bersama dengan diri dia sudah mendapatkan materi terhadap pihak ketiga dia. Makanya perasaan pihak ketiga yang saya katakan untuk saat ini ada suatu rasa emosi ataupun suatu amarah yang ingin dia ucapkan terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Kalau saya berbicara dari sisi negatifnya, sisi lainnya guys, mungkin bisa saja ketika diri kamu bersama manusia tersebut, ada memang sengaja pihak lain yang menggoda hubungan kamu, di mana pihak lain itu melihat apa yang kamu miliki, terutama terhadap pasangan kamu. Karena dia berpikiran pasangan kamu itu seseorang yang dianggapnya raja, seseorang yang dianggapnya pangeran, di mana raja ataupun pangeran tersebut memiliki sesuatu hal yang bisa dia harapkan. Itu ketika diri saya berbicara negatif guys. Tetapi kembali ke dalam pembicaraan yang saya fokuskan terhadap perasaan pihak ketiga kepada manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Bagaimana kartu di bawahnya? Wow. Ada suatu permainan kelicikan di sini, di mana permainan kelicikan itu seakan-akan ingin memberikan suatu keuntungan terhadap satu energi ini. Saya tidak tahu energi mana ini, apakah energi manusia yang meninggalkan diri kamu, atau memang energi pihak ketiga. Kalau saya mengkaitkan antara kedua kartu ini dengan apa yang saya katakan tadi, ada suatu permainan kelicikan, bisa saja perasaan pihak ketiga yang merasakan sesuatu hal yang dia menurut dia tidak bahagia, saya melihat akan ada suatu permainan yang akan dia mainkan, di mana permainan tersebut dia pun meninggalkan manusia yang meninggalkan kamu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, sama-sama akan bermain kelicikan di sini, di mana permainan tersebut akan membuat satu energi menguntungkan. Inilah perasaan yang sedang dirasakan oleh pihak ketiga, amarah dan emosi akibat diliciki dan akan mempermainkan suatu permainan kelicikan. Bagaimana kartu di bagian ketiga, bagian keduanya guys? Muncul kartu King of Pentacles. Kemungkinan suatu permainan kelicikan yang membuat perasaan pihak ketiga yang saya lihat untuk saat ini akan ada energi, di mana energi tersebut dia akan menerima suatu kehadiran tamu,
di mana tamu tersebut di luar dari ekspektasi dia. Dia akan ketemu ini dengan seseorang. Apakah diri dia sekarang sedang bermain kelicikan terhadap manusia kepada yang meninggalkan diri kamu? Saya tidak tahu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya terhadap kemunculan kartu King of Pentacles ini, saya ganti menjadi Queen. Kemungkinan manusia yang telah meninggalkan diri kamu pun bermain licik terhadap pihak ketiganya, di mana permainan tersebut dia pun menghadirkan seseorang di dalam hubungan yang dia jalin terhadap pihak ketiganya. Kalau saya menutup kedua kartu ini, bagaimana kartu di samping King of Pentacles? Wow. Muncul kartu ini antara ingin melanjutkan atau memang ingin menyudahin. Karena saya melihat pemikiran terhadap pihak ketiga dia untuk saat ini ada suatu keraguan, di mana keraguan itu timbul karena memang kelicikan ini. Ini dia guys. Nah, bagaimana kartu di sampingnya? Wow. Semangat baru untuk mendatangkan dan mempertemukan seseorang di dalam hatinya. Di mana seseorang yang dipertemukan itu berdasarkan dari kelicikan. Semua kartunya permainan kelicikan di sini. Sama-sama bermain licik dan sangat licik. Bagian ketiga bagaimana? Muncul kartu the Eight of Swords. Seseorang yang akan diikat, dengan rasa diikat dia akan menerima yang namanya kebuntuan. Untuk kedepannya akan ada seseorang yang merasa buntu dan akan ada seseorang yang merasa sangat dirugikan dari hubungan yang dia jalankan. Ini dia guys. Kamu tinggal tunggu saja nanti kabarnya. Siapa ini orang yang akan dirugikan dan siapa orang yang akan dihempas sejauh ke Baghdad. Ini dia guys. Karena memang orang yang merasa dirugikan ini suatu permainan kelicikan, di mana kelicikan itu sudah menghadirkan seseorang, di mana kehadiran seseorang itu pun membuat satu energi terhadap perasaan pihak ketiga yang merebut kebahagiaan kamu, merasa emosi dan marah. Ini dia. Kalau saya menutup kartu ini, bagaimana kartu di samping the Eight of Swords? Wow, muncul kartu Price of Swords. Seseorang untuk kedepannya akan menerima suatu kebuntuan dan kerugian, di mana satu energi pun akan bermain lebih cerdik di sini. Cerdik dan buntu, saling bertolak belakang. Perasaan dia merasa marah, tetapi satu energi merasa happy dan nyaman untuk kedepannya. Kartu terakhir, wow, dimana permainan happy yang akan dia terima dan kebahagiaan yang akan dia terima untuk kedepannya, karena memang suatu perbuatan kotor yang dia lakukan. Bukan hanya perbuatan kotor, tetapi perbuatan licik. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan terhadap perasaan yang saya lihat kepada pihak ketiga. Saya melihat untuk kedepannya, cepat atau lambat, hubungan yang dia jalankan
akan mengalami situasi kata pisah, dimana ketika pisah ada satu energi yang merasa buntu, ada satu energi yang merasa bahagia, dimana kebahagiaan tersebut dia pun sudah menyimpan satu orang untuk sebagai cadangan dia. Ini dia guys. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.